Nasakom, tiga pilar yang diharapkan menjadi penyatu bangsa, justru menjadi pemicu perpecahan terbesar dalam sejarah Indonesia. Bagaimana sebuah ideologi yang dirancang untuk menciptakan harmoni, malah mengantarkan Indonesia pada tragedi berdarah G30S dan kejatuhan Soekarno? Mari kita telusuri bersama. Latar belakang Nasakom. Setelah kemerdekaan, Indonesia berada dalam kondisi politik yang sangat dinamis dengan berbagai faksi ideologis yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, menyadari bahwa stabilitas nasional hanya dapat dicapai jika ketiga kekuatan besar, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, dapat bersatu dalam sebuah kesepakatan politik. Oleh karena itu, ia mencetuskan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai ideologi penyatuan nasional. Namun dalam praktiknya, Nasakom justru menimbulkan ketegangan yang semakin mendalam. Kebijakan ini tidak serta-merta menjembatani perbedaan antara ketiga elemen tersebut, melainkan menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang akhirnya memperparah polarisasi politik. Nasakom berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu 1. Nasionalisme nasionalis. Kelompok nasionalis terdiri dari berbagai unsur, termasuk Partai Nasional Indonesia, PNI, yang menjadi kendaraan politik utama bagi Soekarno. Kelompok militer, terutama di kalangan TNI, yang sebagian besar berhaluan nasionalis dan memiliki hubungan kuat dengan pemerintahan Soekarno. Nasionalisme dalam konteks Nasakom berusaha mengakomodasi aspirasi kebangsaan tanpa terpengaruh oleh ideologi agama atau komunisme. Namun dalam praktiknya, faksi nasionalis, khususnya di kalangan militer, sering berbenturan dengan PKI karena perbedaan kepentingan politik dan keamanan. 2. Agama, Islam dan Kristen. Kelompok agama dalam Nasakom mencakup organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan Partai Masyumi sebelum dibubarkan pada tahun 1960. Kelompok Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang memiliki pengaruh di beberapa wilayah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Kelompok agama seringkali memiliki kecurigaan terhadap PKI, terutama karena kebijakan-kebijakan partai ini yang dianggap anti-agama. Konflik ideologi ini semakin meruncing dengan berbagai aksi PKI di daerah, yang seringkali berbenturan dengan komunitas keagamaan, seperti peristiwa perampasan tanah yang dilakukan oleh organisasi petani yang berafiliasi dengan PKI. 3. Komunisme PKI. PKI berkembang pesat pada era tahun 1950-an dan tahun 1960-an dengan dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok. Sebagai salah satu partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, PKI memiliki agenda politik yang jelas, yaitu 1. Mempromosikan perjuangan kelas dan sosialisme sebagai dasar negara. 2. Mendukung Soekarno secara penuh agar mendapatkan perlindungan politik. 3. Menyebarluaskan ideologi komunisme ke berbagai sektor, termasuk buruh, petani, dan militer. Dalam sistem Nasakom, PKI diberikan ruang yang sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan kelompok nasionalis dan agama. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan yang memperbesar ketegangan politik. Alih-alih menciptakan persatuan, Nasakom justru memperdalam jurang perbedaan di antara ketiga kekuatan ini. 1. Dominasi PKI dalam sistem politik. Soekarno cenderung memberikan lebih banyak ruang bagi PKI, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan nasionalis dan kelompok agama. 2. Ketegangan antara PKI dan militer. PKI mendorong ide pembentukan Angkatan Kelima, persenjataan bagi buruh dan petani, yang dianggap sebagai ancaman oleh TNI AD. 3. Radikalisasi politik. Kelompok agama dan nasionalis semakin curiga terhadap PKI, yang mereka anggap memiliki agenda tersembunyi untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dengan demikian, konsep Nasakom yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi pemersatu justru berkontribusi terhadap meningkatnya konflik politik yang berujung pada peristiwa besar seperti G30S pada tahun 1965. Ketidakseimbangan kekuasaan. Alih-alih menciptakan harmoni, konsep Nasakom justru memperbesar ketegangan politik di Indonesia, terutama akibat meningkatnya kekuatan PKI dan gesekan yang semakin tajam dengan militer. Konsep ini yang awalnya dimaksudkan sebagai sintesis antara nasionalisme, agama, dan komunisme, justru menjadi alat bagi Soekarno untuk memperkuat pengaruh PKI dalam struktur pemerintahan dan melemahkan oposisi dari kelompok nasionalis dan Islam. 1. Meningkatnya pengaruh PKI.
Sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, PKI memanfaatkan sepenuhnya dukungan Soekarno dalam berbagai kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa faktor utama yang mempercepat peningkatan pengaruh PKI antara lain. 1. Dukungan terbuka Soekarno. Soekarno secara terbuka memihak PKI dalam banyak kebijakan strategis, seperti reformasi agraria dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Dengan dalih berdikari, atau berdiri di atas kaki sendiri, Soekarno semakin meminggirkan peran ekonomi kelompok borjuis, yang sebagian besar berasal dari kalangan nasionalis dan Islam. 2. Ekspansi PKI ke struktur pemerintahan dan militer. Di bawah kebijakan Nasakom, PKI semakin leluasa masuk ke dalam pemerintahan. Partai ini menguasai berbagai organisasi massa, seperti Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Gerwani, yang kemudian menjadi kekuatan pendukung utama Soekarno. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Soekarno memberikan ruang bagi kader-kader PKI dalam lembaga-lembaga negara. 3. Tekanan terhadap kelompok nasionalis dan Islam. Dengan meningkatnya pengaruh PKI, kelompok-kelompok nasionalis dan Islam menghadapi tekanan yang semakin kuat. Partai Masyumi dan PSI, yang sejak awal menentang komunisme, dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Sementara itu, NU, yang secara organisasi berada dalam Nasakom, tetap berhati-hati dan akhirnya mengambil sikap berseberangan dengan PKI ketika ketegangan mencapai puncaknya. 4. Proposal Angkatan Kelima dan reaksi militer. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang diajukan PKI adalah pembentukan Angkatan Kelima, yaitu rencana untuk mempersenjatai buruh dan petani di bawah kendali organisasi komunis. Usulan ini mendapat dukungan dari Soekarno, tetapi ditolak keras oleh TNI AD, yang melihatnya sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas negara. Bagi militer, langkah ini mengindikasikan bahwa PKI sedang bersiap melakukan kudeta, seperti yang pernah terjadi di negara-negara lain dengan partai komunis kuat. 2. Ketegangan dengan TNI Angkatan Darat. Konflik antara PKI dan TNI AD semakin meningkat, seiring dengan dinamika politik yang terjadi. TNI AD, yang secara ideologi cenderung nasionalis dan anti-komunis, melihat PKI sebagai ancaman utama terhadap keutuhan negara dan kestabilan politik. Beberapa faktor yang memperuncing ketegangan ini adalah: 1. Narasi PKI terhadap TNI AD sebagai kaki tangan imperialis. PKI sering menuduh TNI AD sebagai perpanjangan tangan kepentingan asing, khususnya Amerika Serikat. Tuduhan ini semakin tajam setelah insiden pembantaian petani di Sumatera dan Jawa, yang diklaim PKI sebagai tindakan represif TNI AD terhadap rakyat kecil. 2. Penolakan konsep Angkatan Kelima oleh militer. TNI AD dengan tegas menolak ide persenjataan buruh dan petani, karena khawatir PKI akan menggunakan kekuatan ini untuk mengeliminasi lawan politiknya, termasuk perwira-perwira militer yang tidak sejalan dengan ideologi komunis. 3. Kecurigaan terhadap kedekatan Soekarno dengan PKI. Meskipun secara resmi Soekarno tetap menjadi pemimpin yang berdiri di atas semua golongan, kedekatannya dengan PKI semakin mencurigakan bagi TNI AD. Banyak perwira tinggi militer khawatir bahwa Soekarno telah menjadi alat bagi PKI untuk mewujudkan negara komunis di Indonesia, sebuah skenario yang dianggap sebagai ancaman besar bagi keberlangsungan TNI AD. Dengan semakin memanasnya hubungan antara PKI dan militer, situasi politik Indonesia menjelang tahun 1965 menjadi semakin tidak stabil. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam Nasakom, yang awalnya dirancang untuk menciptakan harmoni, justru menjadi faktor utama yang mempercepat eskalasi konflik menuju tragedi nasional. Nasakom dan peristiwa G30S. Ketegangan politik yang terus meningkat akibat ketidakseimbangan dalam Nasakom akhirnya mencapai titik didih dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. G30S bukan hanya sebuah insiden kudeta yang gagal, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia yang mengarah pada kehancuran PKI, jatuhnya Soekarno, dan peralihan kekuasaan ke tangan militer di bawah Soeharto. 1. PKI dan dugaan kudeta G30S. Sejak awal tahun 1960-an, PKI semakin agresif dalam mengonsolidasikan kekuatan politiknya, melihat TNI AD sebagai satu-satunya penghalang utama dalam mewujudkan pengaruh komunis di Indonesia. Berbagai teori muncul mengenai sejauh mana keterlibatan PKI dalam G30S, tetapi beberapa hal yang tidak terbantahkan adalah: 1. Target utama, TNI AD. Para jenderal yang diculik dan dibunuh dalam G30S adalah perwira tinggi TNI AD yang dikenal sebagai anti-komunis, seperti Ahmad Yani, MT Haryono, dan D.I. Panjaitan. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama gerakan ini adalah melemahkan, atau bahkan menyingkirkan kepemimpinan militer yang menjadi penghalang bagi PKI. 2. Peran Letkol Untung dan unsur komunis.
G30S dipimpin oleh Leko Untung, seorang perwira yang memiliki hubungan dengan unsur-unsur kiri dalam militer. Gerakan ini menuduh adanya Dewan Jenderal dalam tubuh TNI AD yang disebut-sebut berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno. Klaim ini digunakan sebagai justifikasi untuk menculik dan membunuh para jenderal. 3. Keterlibatan atau kelalaian Soekarno. Salah satu pertanyaan besar dalam sejarah Indonesia adalah, sejauh mana Soekarno mengetahui atau bahkan menyetujui G30S? Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Soekarno mungkin menyadari adanya rencana ini tetapi tidak bertindak untuk mencegahnya. Di sisi lain, ada teori yang mengatakan bahwa Soekarno telah dimanipulasi oleh PKI dan pendukungnya, sehingga tidak menyadari potensi bencana yang akan terjadi. 4. Kegagalan dan konsesi G30S. Gerakan ini akhirnya gagal dalam waktu kurang dari 24 jam, setelah Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, berhasil mengendalikan situasi. Kegagalan ini membuka pintu bagi TNI AD untuk melakukan serangan balik besar-besaran terhadap PKI dan elemen-elemen yang dianggap terlibat. 2. TNI AD memanfaatkan situasi. Setelah G30S, TNI AD dengan cepat mengambil alih kendali politik dan membalikan keadaan dalam waktu singkat. Beberapa langkah utama yang dilakukan oleh TNI AD dalam periode ini adalah 1. Pembersihan massal terhadap PKI. Dengan dalih menumpas sisa-sisa G30S, TNI AD bersama dengan kelompok-kelompok sipil anti-komunis, termasuk organisasi Islam seperti NU, melakukan pembantaian besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang tewas dalam operasi ini, menjadikannya salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. 2. Runtuhnya Nasakom. Dengan melemahnya PKI secara drastis, konsep Nasakom yang selama ini menjadi fondasi ideologi politik Soekarno pun runtuh. Tanpa PKI sebagai salah satu pilar utama, Soekarno kehilangan keseimbangan politik yang selama ini ia pertahankan. Kejatuhan PKI juga mempercepat delegitimasi Soekarno di mata militer dan sebagian besar rakyat. 3. Melemahnya Soekarno dan naiknya Soeharto. TNI AD, di bawah kepemimpinan Soeharto, menggunakan momentum ini untuk secara perlahan menggeser kekuasaan dari Soekarno. Melalui Super Semar, atau Surat Perintah 11 Maret 1966, Soeharto memperoleh wewenang untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban yang kemudian ia gunakan untuk membubarkan PKI dan mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin de facto Indonesia. Pada tahun 1968, Soekarno resmi dilucuti dari kekuasaannya dan Soeharto menjadi presiden, menandai dimulainya Orde Baru. Peristiwa G30S adalah puncak dari ketegangan politik yang telah berkembang selama bertahun-tahun di bawah konsep Nasakom. Upaya Soekarno untuk menyatukan tiga kekuatan besar dalam satu wadah justru menciptakan ketidakseimbangan yang berujung pada konfrontasi terbuka. PKI, yang semakin dominan, akhirnya menjadi korban dalam gelombang pembersihan politik yang brutal. TNI AD, yang sebelumnya terancam oleh kekuatan komunis, justru keluar sebagai pemenang dan menggunakan situasi ini untuk mengakhiri era Soekarno serta membuka jalan bagi rezim militer di bawah Soeharto. Kesimpulan, apakah Nasakom penyebab langsung G30S? Tidak. Namun, kebijakan ini menciptakan kondisi politik yang tidak stabil. Dominasi PKI, ketegangan dengan militer dan kecurigaan antar kelompok membuat Nasakom justru menjadi bumerang bagi Soekarno. G30S menjadi titik balik yang mengakhiri era Nasakom dan membawa Indonesia ke babak baru, Orde Baru di bawah Soeharto. Sejarah Nasakom mengajarkan kita bahwa penyatuan bukan sekadar menggabungkan perbedaan, tetapi bagaimana menciptakan keseimbangan yang adil. Jika tidak, yang terjadi justru perpecahan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya.